Hai, Optimis Squad, balik lagi sama gue, host lo yang selalu optimis sama masa depan. Pernah nggak sih, lo lagi di jalan terus mikir, waduh, macet banget, udaranya juga makin pengap. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bisa jadi jawaban dari keresahan itu. Mobil listrik, ini bukan lagi soal mobil futuristik kayak di film-film, tapi revolusi transportasi yang udah ada di depan mata kita. Yuk, kita bedah tuntas kenapa mobil listrik itu penting banget buat masa depan Indonesia. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih kita harus pindah dari mobil bensin? Jawabannya simple. Polusi dan emisi karbon. Transportasi konvensional, alias mobil yang kita pakai sehari-hari, itu jadi salah satu penyumbang polusi udara terbesar di kota-kota besar. Asap knalpotnya nggak cuma bikin udara kotor, tapi juga menghasilkan emisi karbon yang bikin bumi makin panas. Nah, disinilah mobil listrik atau electric vehicle, alias EV, masuk sebagai pahlawan. Mobil listrik itu nggak pakai bensin sama sekali, dia jalan pakai listrik yang disimpan di baterai. Artinya, nol emisi dari knalpot. Bayangin, jalanan tanpa asap, udara jadi lebih bersih, dan kita bisa bantu mengurangi jejak karbon secara signifikan, apalagi kalau listriknya berasal dari sumber energi terbarukan kayak tenaga surya atau air. Wah, makin hijau lagi deh. Nggak cuma soal lingkungan, biaya operasional EV juga jauh lebih rendah. Menurut berbagai laporan, biaya ngisi bensin alias nge-charge listrik itu jauh lebih murah daripada beli Pertamax. Perawatannya juga lebih simple karena mesinnya nggak serumit mobil bensin. Jadi, meskipun harga belinya mungkin terasa lebih mahal di awal, dalam jangka panjang, kita bisa hemat banyak. Semakin banyak mobil listrik di jalan, semakin besar potensi kita buat mengurangi emisi nasional. Ini bukan cuma mimpi, ini adalah solusi nyata. Sekarang, kita lihat gambaran besarnya. Di tingkat global, pasar mobil listrik itu lagi meledak guys. Laporan dari PDBBU nunjukin pertumbuhan yang pesat banget. Battery Electric Vehicle, atau BEV, yang sepenuhnya listrik, jadi primadona. Negara kayak China bahkan udah jadi raksasa di industri produksi EV. Ini bukti bahwa adopsi mobil listrik bukan lagi sekedar tren sesaat, tapi sebuah pergeseran besar dalam cara kita bertransportasi. Orang-orang di seluruh dunia sadar kalau ini adalah masa depan, dan mereka bergerak cepat. Jadi, kalau dunia aja udah lari, masa kita di Indonesia cuma jalan santai? Oke, sekarang kita pulang kandang. Gimana sih kondisi mobil listrik di Indonesia? Ternyata, di tanah air juga nggak kalah seru loh. Menurut data dari Kompas, penjualan mobil listrik di Indonesia terus menanjak, mencapai puluhan ribu unit. Yang menarik, penjualan BEV atau mobil listrik murni di beberapa periode bahkan bisa mengungguli mobil hybrid. Ini nunjukin kalau minat masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik total itu tinggi banget. Potensinya gede banget. Kita ini pasar yang sangat menjanjikan. Pemerintah juga nggak tinggal diam. Ada berbagai insentif yang digelontorkan buat mendorong adopsi EV. Misalnya, potongan PPN dan PPNBM yang bikin harga mobil listrik jadi lebih terjangkau. Kebijakan ini penting banget buat bikin orang-orang makin tertarik buat beralih. Tapi, tentu ada tantangannya. Menurut survei, banyak calon konsumen masih khawatir soal beberapa hal. Pertama, infrastruktur pengisian daya listrik baterai. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU memang sudah mulai banyak, tapi sebarannya belum merata, terutama di luar kota-kota besar. Kedua, ada juga kekhawatiran soal jarak tempuh atau yang sering disebut range anxiety. Takut mobilnya mati di tengah jalan. Dan terakhir, soal umur baterai dan biaya penggantiannya yang konon katanya mahal. Ini semua PR besar yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Di sisi lain, pemerintah punya ambisi besar buat bangun ekosistem EV dari hulu ke hilir. Indonesia kan punya cadangan nikel terbesar di dunia, bahan baku utama buat baterai mobil listrik. Jadi, targetnya bukan cuma jadi pasar, tapi juga jadi pemain utama dalam produksi baterai dan mobil listrik di tingkat global. Keren banget kan? Lalu, apa aja sih manfaat konkret kalau mobil listrik makin banyak di Indonesia? Pertama dan paling jelas, dampak lingkungan. Udara di kota-kota besar kayak Jakarta bakal jadi jauh lebih bersih.
Polusi suara juga berkurang, karena mobil listrik itu senyap banget. Secara otomatis, emisi karbon kita sebagai negara juga bakal turun drastis. Kedua, dari sisi ekonomi, memang investasi awal buat beli mobil listrik itu masih terbilang tinggi. Tapi seperti yang gue bilang tadi, biaya operasionalnya rendah. Ini artinya, dalam jangka panjang, pemilik mobil bisa hemat banyak uang. Buat negara, ini bisa mengurangi ketergantungan kita sama impor bahan bakar minyak. Ketiga, dampak sosialnya. Adopsi mobil listrik ini bisa mendorong lahirnya ekosistem industri hijau yang baru. Bukan cuma soal mobil, tapi juga industri baterai, pembangunan stasiun charging, sampai teknisi-teknisi ahli kendaraan listrik. Ini bakal buka banyak lapangan kerja baru yang relevan dengan masa depan. Bahkan, segmen bisnis ke bisnis juga udah mulai dilirik. Bayangin armada taksi semuanya listrik, atau layanan logistik pakai van listrik. Ini bisa mempercepat adopsi EV secara masif. Oke, kita udah bahas banyak hal positif. Biar seimbang, kita juga harus jujur soal tantangan besarnya. Pertama, infrastruktur pengisian baterai. Ini masalah klasik tapi paling krusial. Tanpa SPKLU yang cukup dan tersebar merata sampai ke pelosok, orang akan ragu buat beli mobil listrik. Pemerintah dan pihak swasta harus kerja keras buat ngejar ketertinggalan ini. Kedua, soal baterai. Biaya penggantian baterai yang mahal memang jadi momok. Perlu ada edukasi dan jaminan dari produsen soal umur baterai, plus solusi kayak penyewaan baterai atau program daur ulang yang efisien biar konsumen lebih tenang. Ketiga, rantai pasok. Meskipun kita punya nikel, membangun industri baterai dari nol itu butuh investasi raksasa dan teknologi canggih. Ini tantangan besar, tapi juga peluang emas buat kemandirian industri nasional. Keempat, kebijakan yang konsisten. Insentif dari pemerintah itu bagus banget, tapi harus dijaga keberlanjutannya. Jangan sampai kebijakannya berubah-ubah dan bikin investor atau konsumen jadi ragu. Dan terakhir, range anxiety. Rasa takut kehabisan baterai di jalan itu nyata. Solusinya ya kombinasi dari peningkatan teknologi baterai biar jarak tempuhnya makin jauh, dan tentunya percepatan pembangunan SPKLU. Jadi, gimana masa depan mobil listrik di Indonesia? Gue optimis banget kalau tren positif ini terus berlanjut. Mobil listrik bukan lagi jadi barang alternatif, tapi bakal jadi pilihan utama atau mainstream. Dan disinilah peran kita semua, terutama generasi muda. Kalian yang bakal jadi motor penggerak perubahan ini. Coba deh bayangin skenario optimisnya, beberapa tahun dari sekarang, kota-kota di Indonesia punya jalanan yang lebih bersih, udara segar, suara bising kendaraan berkurang, digantikan oleh lalu lalang mobil listrik yang senyap. Di setiap sudut kota, ada stasiun pengisian baterai yang gampang diakses. Ini bukan cuma mimpi. Ini adalah masa depan transportasi hijau yang bisa kita wujudkan bareng-bareng. Kuncinya adalah kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri swasta, dan kita sebagai masyarakat. Pemerintah bikin regulasi yang mendukung, swasta berinovasi dan berinvestasi, dan kita sebagai konsumen mulai beralih dan mendukung ekosistem ini. Jadi kesimpulannya, mobil listrik itu bukan cuma soal mobil keren tanpa suara. Ini adalah bagian besar dari sebuah revolusi transportasi menuju Indonesia yang lebih bersih, lebih hemat, dan lebih mandiri secara energi. Ini adalah langkah konkret buat melawan perubahan iklim dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik buat generasi mendatang. Nah, gue mau dengar pendapat lo. Kalau lo optimis sama masa depan transportasi di Indonesia, coba tulis di kolom komentar kenapa lo dukung mobil listrik. Apa harapan lo buat FD Tanah Air? Jangan lupa juga buat subscribe channel ini dan share videonya supaya makin banyak orang yang paham betapa pentingnya revolusi ini. Oke, itu dulu dari gue, host lo yang optimis banget sama masa depan. Tetap positif, tetap berpikir besar, dan optimis selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.